Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini atas kuasa dan pertolongan Allah kita bisa hadir di tempat ini. Kita sama sekali tidak mampu dan tidak punya daya upaya serta kekuatan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita menjadi pribadi yang lebih manja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manja dalam arti dalam setiap kesempatan, setiap momen, dalam semua situasi dan kondisi kita sangat mengandalkan Allah. Kita boleh, bahkan sangat dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk selalu manja kepada Allah. Jangan pernah kita mengandalkan diri kita sendiri. Bukankah dalam salah satu zikir yang kita baca, dalam zikir pagi dan petang, kita membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, aku memohon pertolongan kepadamu, aku beristighosah kepadamu. Perbaikilah untukku setiap urusanku, seluruh urusanku perbaiki untukku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau serahkan diriku ini kepada diriku sendiri, walaupun hanya sekedipan mata. Kita mengungkapkan di hadapan Allah, ya Allah, jangan engkau serahkan urusan diriku ini kepada diriku sendiri, kami gak mampu. Jangankan dalam waktu yang lama, hanya sekedipan mata, maka kami tidak mampu melakukan apapun kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus lebih manja lagi kepada Allah, dalam arti kita selalu mengandalkan Allah dalam apapun, dalam situasi seperti apapun, dalam kebutuhan apapun, sedang menghadapi masalah apapun. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita walaupun sekedip mata, kita sangat mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada pagi hari ini kita bisa hadir pun di tempat ini atas pertolongan Allah. Semoga Allah senantiasa menolong kita untuk istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kitab Talbis Iblis. Masuk pada halaman yang ke-97. Maaf, saya keliru, 95 ya, terlewat satu. Halaman 95, Zikru talbisi iblisu al yahudi, tentang talbis iblis kepada orang-orang Yahudi. Maksudnya bagaimana hasil karyanya iblis yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi, yang dulunya mereka adalah pengikut setia ajaran Nabi Musa alaihissalam, tapi keberhasilan iblis adalah telah menyesatkan, menyimpangkan mereka dari jalan kebenaran,
yang pernah diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Penulis mengatakan bahwa talbis iblis, artinya tipu daya iblis, begitu banyak kepada mereka, dan ini menghasilkan hasil yang begitu gemilang. Qad labbasa alaihim fi asya'in katsiratin. Sungguh mereka atau dia iblis itu telah berhasil memberikan atau menimpakan fitnah, godaan, menipu orang-orang Yahudi dalam banyak perkara. Famin dzalika tashbihuhumul khaliqa bil khalqi walau kana tashabbuhum haqqan la jaza alaihi ma yazuzu alaihim. Wa haka Abu Abdullah ibn Hamid min ashabina annal yahuda taz'umu annal ilahal ma'buda rajulun min nurin ala kursiyyin min nur ala ra'sihi tajun min nur walahu a'dha'un kamalil adamiyyin. Dan di antara keberhasilan iblis yang menipu atau melakukan talbis, tipu daya, menyesatkan orang-orang Yahudi di antaranya, mereka menyerupakan sang pencipta dengan makhluk. Tashbih artinya menyerupakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hamid dari sahabat-sahabat kami, mereka mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi itu meyakini bahwasanya al-ilah, al-ma'bud, sembahan yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun min nur, seorang laki-laki dari cahaya. Di antara ini baru pertama, kesesatan Yahudi itu sebenarnya ternyata mereka punya keyakinan bahwa Allah itu adalah seorang laki-laki yang tercipta dari cahaya. Kemudian duduk di atas kursi yang juga dari cahaya kursi itu. Kemudian di kepalanya ada mahkota dari cahaya, dan baginya ada anggota badan sebagaimana manusia. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mereka ini merupakan kaum musyabbihah, kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, terutama dengan manusia. Sampai detail disebutkan jenis kelaminnya, duduk di atas kursi, kemudian memiliki mahkota yang dipasang di kepala, dan juga memiliki anggota badan sebagaimana manusia. Lantas bagaimana dengan dalil-dalil di dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang menyatakan misalkan tangan Allah, wajah Allah, betis Allah, dan lain-lainnya? Maka dalam akidah Islam kita menerima semua sifat-sifat Allah yang dicantumkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih, tapi tidak disamakan dengan makhluk. Walaupun disebut tangan Allah, tapi tidak sama seperti makhluk. Kita juga tidak tahu seperti apa tangan Allah. Walaupun disebutkan wajah Allah, disebutkan kaki Allah, jari jemari Allah, tapi tidak sebagaimana orang Yahudi yang menyamakan dengan manusia, memiliki anggota badan seperti manusia. Kita sebagai orang Islam menerima, menetapkan sifat-sifat Allah, apa yang Allah sampaikan kita terima, kita yakini. Kalau Allah dan Rasulnya tidak menyampaikan, kita tidak meyakini. Dan ketika Allah menyampaikan, Rasul menyampaikan, di antaranya sifat-sifat Allah seperti tadi tangan Allah, wajah Allah, kita bukan berarti menyamakan dengan makhluk. Allah punya tangan, tapi apakah harus sama dengan makhluk? Tentu tidak. Kita tidak tahu hakikatnya. Tentang kaifiyahnya atau detailnya bagaimana wujudnya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini kita tidak tahu. Nanti di akhirat kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, sebagaimana kalian melihat bulan purnama yang terlihat jelas dan tidak perlu berdesak-desakan.
Walaupun 1000 orang mau melihat bulan purnama, pasti bisa melihat semuanya, asal tidak terhalang bangunan atau penghalang lainnya. Beda dengan kita melihat orang di panggung, kalau yang hadir itu banyak, maka sulit kita melihatnya dengan jelas. Nah, kalau melihat bulan, panjenengan lihatnya dari Delanggu, lihatnya dari Kemlagi, dari Suko, dari mana, terlihat jelas. Dan tidak perlu berdesakan, berebut untuk melihat bulan purnama. Nah, maka ini perbedaan antara akidah Yahudi dengan akidah kaum muslimin. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini yang pertama, talbis iblis, tipu daya iblis kepada orang-orang Yahudi. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya, terutama dengan manusia. Kemudian berikutnya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa min dzalika qauluhum Uzair ibnullah. Walau fahimu anna haqiqatan nubuwati la takunu illa bitab'in. Wal khaliqu laysa bidhi ab'adin li'annahu laysa bi mu'allifin lam yathbutu bi nubuwah. Summa innal walada fi ma'nal al-walidi wa qad kana Uzair la yaqumu illa bit-ta'am wal ilahu ma qamat bihil asya. Yang kedua, setelah mereka punya keyakinan bahwa Tuhan itu seperti makhluk, kemudian mereka mengatakan bahwa Uzair adalah putranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tahu dalam sejarah Uzair itu adalah seorang nabi. Dan orang-orang Yahudi kalau mereka memahami hakikat nubuah, pasti mereka tidak akan mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Ini juga sebagaimana yang diadopsi oleh orang-orang Nasrani yang menuhankan Isa ibnu Maryam dan juga menganggapnya sebagai anak Tuhan. Ini sebuah keberhasilan yang sangat nyata bagi iblis, telah menyesatkan orang-orang Yahudi dengan keyakinan mereka bahwa Uzair adalah anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka membaca kitab Taurat ya, yang diajarkan, yang disampaikan oleh Nabi Musa. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, yang mengherankan, ketika Nabi Musa masih hidup dan mereka baru saja menghadapi situasi yang sangat genting, yaitu dalam peristiwa penyeberangan mereka di Laut Merah. Ini kan situasinya genting, Pak. Waktu itu orang-orang Yahudi, Bani Israel bersama Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian di hadapan Nabi Musa dan Bani Israel ada Laut Merah. Dan ini sudah tidak ada lagi tempat berlari. Ke belakang ada Fir'aun, ke depan ada Laut Merah. Maka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah perintahkan Nabi Musa melemparkan tongkat itu ke Laut Merah, lalu terbelah, sehingga terbuka jalan bagi mereka Bani Israel untuk menyeberang. Lalu mereka berduyun-duyun dengan bergegas menyeberangi Lautan Merah ini yang sudah terbelah tadi. Nah, ini situasinya sangat genting. Pasti ngeri Pak panjenengan kalau sama saya lewati lautan, kiri kanannya itu laut yang ya sangat besar. Nggak ada temboknya, nggak ada bendungannya, pokoknya terbuka ya. Kemudian jalan di tengah-tengah, pasti itu situasi sangat mencekam. Sudah kiri kanannya laut, bisa jadi kedalamannya sangat luar biasa, mungkin puluhan bahkan ratusan meter ya. Di samping kiri kanan ada laut yang tidak ada dindingnya, yang mungkin sewaktu-waktu pasti punya khawatir kalau nanti menyatu lagi bagaimana. Sedangkan di belakang diancam bunuh. Ini kalau terkejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya pasti dibunuh. Dalam situasi mencekam, genting, kemudian mereka hanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mendarat, sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya berada di tengah lautan, lalu mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baru saja mereka selamat dari kejaran Fir'aun yang selama ini menindas mereka, mengintimidasi dan lain-lainnya. Begitu naik ke daratan, annahum lamma ra'au asarul qudrati fi farqil bahri lahum thumma maru atau muru ala thumma maru ala asnamin talabu mislaha faqalu ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Begitu mereka lolos naik ke daratan, di seberang itu, di daratan itu mereka mendapati satu kaum yang sedang menyembah berhala. Lalu mereka meminta kepada Nabi Musa, ij'al lana alihah kama lahum alihah. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Nabi Musa, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu jamaah sekalian, baru saja diselamatkan oleh Allah. Bukannya mereka bersyukur, bukannya mereka ini mengganti dengan kebaikan-kebaikan, justru mereka malah meminta kepada Nabi Musa Tuhan sebagaimana yang mereka sembah. Sudah jelas Nabi Musa mengajarkan agama Islam, dijelaskan tentang Allah. Begitu lolos dari maut, mereka minta dibuatkan Tuhan. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Namun yang meminta adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Dalam peristiwa perang Hunain, kita tahu Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah berangkat bersama kaum muslimin, jumlahnya 10.000, yaitu pada peristiwa Fathu Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah berangkat tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah. Baru sampai di Mekah tanggal 20, berarti 10 hari perjalanan. Pasukannya 10.000. Kemudian Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, kota Mekah jatuh dan takluk kepada kaum muslimin. Pada tanggal 20 Ramadan sampai di Mekah, dan penduduk Mekah menyerah kepada Rasulullah SAW. Kemudian karena Rasulullah dan para sahabat menaklukkan kota Mekah, di sana ada Baitullah, ada Ka'bah, maka orang-orang Arab yang di pegunungan yang jauh dari Mekah, mereka mendengar berita itu. Wah, tidak ada yang menaklukkan rumah Allah kecuali mereka memang orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bergabung dengan mereka. Maka berduyun-duyun manusia masuk Islam ketika peristiwa Fathu Mekah. Kemudian Rasulullah berhari raya di kota Mekah, karena waktu itu sudah tanggal 20 Ramadan, menunggu 10 hari berhari raya di kota Mekah. Idul Fitrinya di Mekah. Dan tanggal 5 Syawal di tahun itu juga beliau melakukan perang Hunain bersama 12.000 pasukan Islam. Berarti dari tanggal 20 ke tanggal 5 Syawal, 20 Ramadan sampai tanggal 5 Syawal, hanya 15 hari pasukan Islam bertambah 2.000. Dari mana? Dari orang-orang yang baru masuk Islam. Ini belum terhitung wanita, kemudian belum terhitung anak-anak, belum terhitung orang tua. Yang bergabung berangkat dalam peristiwa perang Hunain ada tambahan 2.000 personil, jadi 12.000. Dan itu diantaranya perang yang dialami Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin merasa bangga dengan jumlah yang besar waktu itu. Karena kaum Hawazin yang ada di daerah Hunain itu adalah suku yang tidak terlalu besar sebenarnya. Maka di awal pertempuran pasukan Islam sempat kocar-kacir karena dihujani anak panah dari atas bukit. Begitu melewati celah sempit dihujani anak panah, bingung, sempat goncang. Hanya Rasulullah dan beberapa sahabat yang bertahan, yang akhirnya dengan izin Allah menyatukan kembali kaum muslimin. Makanya Allah menyatakan dalam peristiwa perang Hunain, "Id a'jabatkum kasratukum," ya,
Ingat ketika kamu merasa takjub, merasa ujub, heran dengan jumlah kalian yang banyak, dan jumlah itu tidak berarti bagi kalian, tidak ada apa-apanya. Nah, singkatnya ketika mereka para sahabat dengan Rasulullah selesai perang Hunain, pulanglah menuju Mekah. Pada saat istirahat di satu tempat, maka kaum muslim ini mendapati ada satu pohon yang dinamakan pohon itu Zatu Anwar. Zatu Anwar, sebuah pohon yang dikeramatkan, di mana orang-orang kafir di situ menggantung pedang, tombak, busur panah, anak panah, dan senjata-senjata mereka digantung di pohon keramat itu. Mungkin bahasa kitanya sedang proses diiseni, diisi. Maka melihat itu sebagian dari pasukan Rasulullah, dan pada penjelasannya mereka sebenarnya orang-orang yang masih awam, karena tadi kita tahu bahwa ada di antara pasukan itu yang baru masuk Islam. Maka mereka meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, buatkan untuk kami Zatu Anwar sebagaimana mereka memiliki Zatu Anwar. Maka Rasulullah menegaskan, beliau menjelaskan dengan tegas, perkataan kalian itu mirip atau bahkan sama dengan perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa ketika Bani Israel mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum alihah, dalam surat Al-A'raf ayat 138. Rasulullah menyamakan kalian ini sama dengan kaumnya Nabi Musa ketika minta dibuatkan Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, ada kesamaan dari sisi keyakinan. Kalau meyakini pohon itu punya kekuatan, ini perbuatan syirik, punya kekuatan yang bisa menolong mereka, maka ini perbuatan syirik, sama saja dengan menuhankan pohon tersebut. Dan ini akhirnya dilarang oleh Rasulullah. Kemudian di zaman Khalifah Umar pohon ini ditebang. Jadi situs-situs bersejarah kalau itu mengandung unsur kesyirikan atau tempat-tempat kesyirikan, jika punya kekuatan harusnya dimusnahkan. Walaupun sebagian orang mengatakan Pak, ini eman, ini coba kalau tidak dimusnahkan berarti sebenarnya patung Wadsuwa, Yagus, Yahud dan Nasrani masih ada. Maka Islam melestarikan situs-situs bersejarah di mana di situ tidak ada unsur syirik atau bukan tempat berbuat syirik. Bukankah juga Baitullah Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Adam, kemudian direnovasi Nabi Ibrahim, dan sampai hari ini masih ada, dipertahankan, bahkan menjadi kiblatnya kaum muslimin. Bukankah Hajar Aswad sampai hari ini masih ada? Bukankah Maqam Ibrahim juga ada? Kemudian juga Hijr Ismail dan lain-lainnya. Maka jika ada orang mengatakan bahwa Islam itu penghancur situs-situs bersejarah, lihat-lihat dulu situsnya seperti apa. Kalau itu mengandung unsur kesyirikan, yang dikhawatirkan orang akan melakukan kesyirikan, jadi dimusnahkan. Ini sebagaimana contohnya pohon Zatu Anwar yang ditebang di zaman Khalifah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu. Nah, pada hari ini pun masih banyak orang yang meyakini pohon itu punya kekuatan, kekuatan magic. Ya. Apakah itu dengan cara bertapa di sana mendapatkan ilmu kekuatan kanuragan, atau mungkin juga orang melakukan ritual-ritual seperti sesajen dan lain-lainnya. Itu menunjukkan adanya ketundukan, rasa takut, kepatuhan kepada yang dianggap Rasul di situ. Ini Islam tentu tidak menyetujui, bahkan melarang perbuatan ini. Jadi ini diantara talbis iblis. Setelah mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, kemudian mengatakan Uzair adalah anaknya Allah, kemudian berikutnya mereka baru saja selamat, mereka minta dibuatkan Tuhan sebagaimana para penyembah berhala memiliki Tuhan berupa berhala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah,
Wa min talbisihi alaihim annahum qalu la yajuzu nuskhus syara'i. Di antara keberhasilan iblis dalam menipu orang-orang Yahudi, nah ini ada satu lagi poin, bahwa orang-orang Yahudi itu mengatakan tidak boleh menghapus syariat sebelumnya. Dalam keyakinan Yahudi tidak boleh menghapus syariat sebelumnya. Maka waqad alimu anna min dini Adam jawaza nikahil akhwat wa dawatil maharim wal amalu fi yaumis sabti thumma nusikha dzalika bi syariati Musa. Qalu idza amara Allah bi syai'in kana hukmuhu fala yazuju taghyiruhu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kata mereka orang-orang Yahudi tidak boleh menghapus syariat nabi-nabi sebelumnya. Maka di zaman Nabi Adam dibolehkan menikahi saudara perempuan. Nah, mereka tidak mau menghapus itu. Jadi syariat yang dulu jangan dihapus. Sedangkan Nabi Musa hadir di tengah-tengah mereka membawa syariat dan menghapus beberapa syariat sebelumnya. Tapi mereka tetap ngeyel, tidak boleh menghapus syariat. Padahal Bapak Ibu jamaah sekalian, di zaman Nabi Adam kalau tidak nikah antar saudara terus dengan siapa lagi? Nggak ada lagi. Nabi Adam bersama Ibu Hawa turun ke bumi, kemudian melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Maka anak-anak ini antar mereka menikah. Karena tidak ada pilihan lain, mau dengan siapa nikah. Manusianya masih terbatas, masih sedikit. Wah, berarti kan sekarang kita juga nikahin anaknya Nabi Adam. Tapi kan sudah jauh Pak garis keturunannya, tidak langsung dilahirkan dengan ibu yang sama. Ya, kita memang keturunan Nabi Adam dan kita pun menikah dengan anaknya Nabi Adam. Saya dan penjenengan anaknya Nabi Adam juga, anak cucunya. Tapi beda dengan kasusnya Nabi Adam yang mana ini adalah benar-benar saudara kandung, sekandung, dilahirkan dari ibu yang sama dengan ayah yang sama. Nah, maunya orang-orang Yahudi, mereka tidak menghapus syariat sebelumnya dan menikah dengan saudara perempuan. Ini diantara talbis iblis kepada orang-orang Yahudi. Maka Nabi Musa merubah itu, tapi Bani Israel melakukannya. Dan begitu pula Rasulullah Muhammad SAW. Ada sebagian kecil syariat Nabi yang terdahulu masih dipertahankan, tapi yang lainnya dihapus, tidak berlaku lagi. Syariatnya Nabi Adam jelas dalam Islam, saudari perempuan adalah mahram yang tidak boleh dinikahi. Kemudian di zaman Nabi terdahulu, termasuk di zaman Nabi Yakub, Nabi Yusuf, menikahi lebih dari satu wanita di mana mereka adalah saudari kandung, itu dibolehkan. Dalam Islam boleh menikah lebih dari satu, maksimal 4, tapi jangan menikahi seorang wanita dengan saudarinya atau dengan bibinya. Ini ada hadisnya. Dan juga dalam Al-Quran Allah menyatakan wa an tajma'a bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Jangan menggabungkan dua wanita, artinya dinikahi dua-duanya atau 3 atau 4, sedangkan mereka bersaudari, kecuali illa maqad salaf, kecuali yang sudah di masa lampau, sekarang sudah tidak berlaku lagi. Kalaupun harus menikahi seorang wanita selain bibinya, ini maksudnya dalam kasus menikah poligami. Kalau mau nikah lebih dari satu, jangan saudara kandungnya, jangan bibinya, yang lainnya. Tetapi kalau istrinya meninggal atau bercerai, boleh menikahi saudarinya. Harus pisah dulu sama yang pertama. Tapi kalau digabung dua bersaudari, tidak boleh kecuali di masa lampau. Sebagaimana juga Nabi Yakub menikahi 2 wanita bersaudari dan yang 2-nya adalah mantan budak. Jadi istrinya 4, melahirkan 12 anak, salah satunya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, diantaranya yang dihapus dalam syariat Islam adalah larangan sujud kepada manusia.
Rasulullah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Seandainya bersujud kepada manusia itu dibolehkan, kalimatnya seandainya dibolehkan, tapi kan nggak boleh. Seandainya dibolehkan, kata Rasulullah, seorang manusia sujud kepada manusia lain, saya akan syariatkan, saya akan perintahkan istri sujud kepada suami. Ibu-ibu, ini hadis ini begitu ya dalam ya maknanya. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan seandainya sujud kepada manusia itu boleh, saya akan perintahkan anak sujud kepada orang tua, saya akan perintahkan murid sujud kepada gurunya. Tapi yang disebutkan Rasulullah, saya akan perintahkan istri sujud kepada suami. Ini maksudnya penekanan betapa besarnya hak para suami. Seandainya boleh sujud kepada manusia, yang akan saya suruh sujud adalah istri kepada suami. Dimana pada hari ini banyak wanita yang tidak paham tentang ini dan begitu berani kepada suami-suami mereka. Di zaman dulu wanita begitu tunduk kepada suaminya, para lelaki menikah dengan jumlah tak terbatas dan wanita bisa diwariskan, bisa diperjualbelikan dan jadi mainan. Kemudian Islam datang mengangkat derajat wanita, nikah diberi batasan boleh poligami tapi maksimal 4, itu pun syaratnya ketat sehingga banyak yang tidak berani. Buktinya dari sekian juta kaum muslimin yang poligami sedikit sekali, sedikit. Jadi tidak perlu khawatir ibu-ibu, karena suami ibu-ibu mayoritas adalah suami yang takut, artinya takut tidak bisa berlaku adil, sehingga tidak berani menikah lagi. Sebagiannya lagi takut kepada istrinya. Yang banyak yang ini. Jadi tidak perlu khawatir. Justru Islam memperbaiki keadaan. Masih dibolehkan poligami, dan ini syariat agama-agama sebelumnya. Hanya saja Islam adalah satu-satunya agama yang membatasi. Di agama lain tidak sebenarnya, tidak dibatasi. Kalau orang-orang Nasrani mengatakan kalau di kami, kalau sudah nikah, ya sudah nikah sampai mati, nggak akan nikah lagi. Ya, itu ajaran yang dimanipulasi. Karena dalam ajaran agama Yahudi, Nasrani dan agama-agama sebelumnya, poligami itu dibolehkan, bahkan dilakukan oleh para nabi-nabi sebelum kita. Dan Islam satu-satunya agama yang mengangkat derajat wanita, apakah dia menjadi seorang istri, seorang ibu, seorang anak perempuan, saudari perempuan, memiliki posisi yang tinggi dalam Islam. Maka ibu-ibu bersyukur Allah utus Rasulullah Muhammad SAW yang telah berjasa besar mengangkat derajat kaum wanita. Baik, kita kembali kepada tema. Di antara akidah atau keyakinan orang Yahudi dalam masalah hukum, mereka membolehkan menikahi saudari karena itu syariatnya Nabi Adam yang tidak boleh dihapus. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, ada penjelasan sekilas di sini. Sebenarnya penghapusan syariat-syariat sebelumnya itu pasti mengandung hikmah, ya. Tidak sama zaman sekarang dengan zaman berikutnya. Adapun ajaran Islam adalah ajaran agama yang terakhir dan berlaku sampai hari kiamat. Tentu situasi kondisi tidak sama antara dulu dengan hari ini, sehingga penghapusan syariat di sana mengandung adanya hikmah. Seperti tadi di zaman Nabi Adam kondisinya berbeda, tidak ada manusia lain selain Nabi Adam, Ibu Hawa dan anak laki perempuannya. Kalau sekarang banyak pilihan, silakan. Bahkan sudah sangat banyak yang ingin menikah. Jadi banyak pilihan, berbeda dengan zaman Nabi Adam. Bahkan jumlah wanita-wanita yang ingin menikah itu sangat banyak sekali. Ya. Lebih-lebih di zaman yang serba sulit ini, Masya Allah, ya luar biasa. Kalau kita mengikuti perkembangan wanita yang gadis maupun yang janda, janda muda, janda tua, ini banyak yang mencari suami. Tapi ada seorang teman, laki-laki, bilang ke saya,
Ustaz, bagaimana hukumnya kawin kontrak? Ini saya punya teman pegawai bank, janda, masih muda, nyari tambahan, gak apa-apa dibelanjani 2 juta sebulan, saya ingin nikah kontrak. Bayangkan, pegawai bank, janda, punya anak 1, masih muda, sampai mengatakan saya butuh uang sebulan cukup dibelanjai 2 juta, dan ini saya siap jadi istri keberapapun dan dinikah kontrak. Seperti itu hari ini. Kalau tidak percaya, tapi jangan masuk Pak ya. Jangan bisa ngecek di Facebook grup kawin kontrak. Oh banyak sekali, grupnya banyak sekali. Nikah siri, kawin kontrak, banyak di situ. Dan di situ seperti hal yang biasa menawarkan. Yang laki-laki juga begitu. Dicari wanita umur sekian dari suku ini, siap nikah siri, siap dikawin kontrak, banyak seperti itu. Yang laki-lakinya nyari, yang perempuannya menawarkan diri. Ini hal yang biasa. Ini di luar prostitusi, ada hal yang lain di dunia sekarang. Saking banyaknya orang yang tidak paham agama, kemudian juga banyak wanita-wanita yang menjanda dan belum dapat suami, banyak sekali seperti itu. Maka kondisi dulu dengan zaman Nabi Adam berbeda. Maka penghapusan syariat itu ada hikmahnya. Maka ini hak Allah Subhanahu wa taala, apakah syariat Nabi sebelumnya dipertahankan atau dihapus, ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti aturan tersebut. Baik, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Wa min talbisihi alaihim annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Wahia al-ayyamul lati ubida fiha al-ijlu. Dan di antara keberhasilan tipu daya iblis kepada orang-orang Yahudi adalah mereka orang Yahudi punya keyakinan bahwasanya mereka itu akan masuk neraka tapi hanya beberapa hari saja. Dalam surat Al-Baqarah ayat 80 Allah berfirman menyampaikan perkataan orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Tidak akan kami ini disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Wahia al-ayyamul lati ubida fiha al-ijl. Dan hitungan harinya berapa hari? Yaitu hari di mana Bani Israel menyembah patung anak sapi. Jadi waktu Nabi Musa meninggalkan Bani Israel untuk sementara waktu, hanya ditinggalkan 40 hari 40 malam. Ditinggalkan 40 hari 40 malam. Kemudian umatnya Bani Israel dititipkan kepada Nabi Harun. Bukan lepas tangan begitu saja, dititipkan sama seorang nabi yang sezaman, bahkan saudara kandung Nabi Musa, yaitu Nabi Harun. Sudah jelas-jelas cuma 40 hari. Ada nabi yang menjaga mereka, Nabi Harun. Mereka bisa menyembah patung anak sapi. Seorang tokoh mereka yang bernama Samiri mengumpulkan emas dari Bani Israel, kemudian dilebur dan dibentuk menjadi patung anak sapi. Kemudian dibuatlah lubang di mulutnya, kalau kena angin berbunyi. Lalu mereka meyakini ini Tuhan. Mereka sembah patung anak sapi ini beberapa hari sampai datangnya Nabi Musa alaihissalam. Padahal Nabi Harun ada. Maka yang pertama kali dimarahi oleh Nabi Musa, bahkan dalam Al-Quran disebutkan sampai dijambak itu jenggotnya Nabi Harun. Dijambak. Kenapa bisa saya tinggal sebentar saja mereka menyembah patung anak sapi, wahai Harun? Maka Nabi Harun menjelaskan, memang saya tidak berani menegur mereka, ya. Saya tidak berani meluruskan mereka. Ya. Beda dengan kamu, Nabi Musa yang lebih tegas. Saya tidak seberani kamu. Maka mereka meyakini orang Yahudi, oh kami memang salah menyembah patung anak sapi hanya beberapa hari lah. Maka itu yang menyebabkan kami disentuh neraka, tapi tidak selamanya, hanya sebentar, hanya beberapa hari saja. Pede sekali dalam hal ini. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara keberhasilan iblis yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi.
Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sangat banyak keberhasilan iblis yang telah menipu Bani Israel, orang-orang Yahudi. Terlampau banyak kesalahan yang mereka lakukan. Di antaranya sebagai tambahan, mereka adalah umat yang doyan bahkan suka membunuh nabi-nabi mereka. Mereka juga kaum yang pernah lancang meminta kepada Nabi Musa untuk bisa melihat Allah. Sampai mereka mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sampai kami melihat Allah dengan jelas. Sampai akhirnya mereka disambar petir, yang ada sebagian ulama mengatakan mereka mati, sebagian lagi pingsan. Begitu lancang, dan ini tidak lepas dari tipu daya iblis yang menipu Bani Israel. Lebih-lebih pada hari ini orang-orang Yahudi melakukan penyimpangan yang jauh lebih banyak lagi. Mereka adalah bangsa yang paling rasis di dunia ini. Sebenarnya kita heran juga ya. Orang-orang non-muslim selain Yahudi banyak yang pro kepada Yahudi, termasuk orang-orang Nasrani yang notabene mereka berada di Amerika dan Eropa. Mereka mendukung orang-orang Yahudi, padahal orang Yahudi itu membagi manusia ke dalam dua bagian. Yang pertama Yahudi, yang kedua Goyim atau Goyum. Manusia itu hanya dua, Yahudi dan non-Yahudi. Apapun agamanya, bangsa manapun yang ada di dunia, hanya ada dua, orang Yahudi dan Goyum atau Goyim selain Yahudi. Dan posisi Yahudi sangat tinggi, sedangkan selain Yahudi dianggap lebih buruk dari binatang, termasuk orang-orang Nasrani bagi mereka. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat tayangan video bagaimana orang-orang Yahudi meludahi pendeta-pendeta dan orang-orang Nasrani. Tapi karena Allah berikan mereka kemampuan, kecerdasan dalam masalah lobby, kemudian juga kekuatan ekonomi dan lain-lainnya, maka mayoritas isinya parlemen Amerika adalah orang-orang Yahudi, sehingga bisa mengendalikan. Termasuk juga pengendali ekonomi dunia banyak dipegang orang-orang Yahudi. Bukankah dulu sempat terjadi krisis moneter itu gara-gara ulahnya George Soros. George Soros ini adalah siapa? Orang Yahudi, pemilik Facebook, pemilik YouTube dan lain-lain. Itu semuanya orang Yahudi. Yang menemukan bom nuklir juga wanita Yahudi, walaupun dasar ilmunya dari Albert Einstein, ya, dengan hukum kekekalan massa E/mc², tapi diolah jadi menghasilkan bom nuklir. Orang Yahudi. Jadi mereka sebenarnya kaum atau bangsa yang sangat rasis. Ya. Mereka menganggap yang manusia yang mulia hanya Yahudi, selain Yahudi tidak. Makanya ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa mereka Yahudi itu sebenarnya tidak pernah menginginkan non-Yahudi beragama Yahudi. Lalu bagaimana dengan ayat yang berbunyi Allah menyatakan walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho. Mereka akan berjuang keras, ya, tidak akan pernah ridho dan rela sampai kalian mengikuti millah mereka. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti millah mereka. Nah, sebenarnya ada sedikit perbedaan. Kalau orang-orang Nasrani, mereka menyimpang dalam masalah dakwah mereka, karena sebenarnya agama yang dibawa Nabi Isa itu khusus untuk Bani Israel, tapi mereka merubahnya seolah agama itu untuk seluruh manusia. Maka ada anjuran dan perintah dalam agama Nasrani untuk melakukan meluruskan domba-domba yang tersesat, ya, dari kalangan manusia. Jadi kita dianggap domba yang tersesat yang harus diluruskan. Nah, sedangkan Yahudi sebenarnya mereka tidak menginginkan orang lain menjadi orang Yahudi, tapi yang dimaksud ayat tadi adalah mereka ingin orang-orang lain termasuk kaum muslimin mengikuti langkah-langkah mereka. Nggak harus masuk Yahudi.
Karena kata-kata millah ini bisa diartikan juga bukan hanya agama, tapi juga masalah mindset, pola pikir, masalah budaya dan lain-lain. Maka orang Yahudi sampai hari ini tidak sepesat perkembangan agama Nasrani yang memang banyak memurtadkan orang-orang Islam, termasuk juga memasukkan orang agama lain kepada agama Nasrani. Kalau Yahudi sedikit, tapi tetap ada pengikutnya di antara di luar Yahudi. Tapi secara asal orang Yahudi, mereka menginginkan orang di luar Yahudi itu mengikuti ajaran mereka, tapi tidak harus jadi orang Yahudi. Karena bagi mereka orang Yahudi adalah bangsa yang sangat istimewa dan spesial. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, maka wajar dan pantas, bukan wajar perbuatannya, maksudnya wajar mereka itu melakukan pembunuhan, genosida, karena mereka menganggap orang lain itu rendah, lebih rendah dari binatang. Maka mereka melakukan itu dengan mudahnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini diantara juga keberhasilan iblis dalam menyesatkan orang-orang Yahudi. Dan takdirnya sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi pada kitab Asyratus Sa'ah yang pernah kita kaji, ada saatnya nanti di mana orang-orang Yahudi ini akan dibasmi, dihabisi sampai ke akar-akarnya. Dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, la taqumus sa'atu hatta tuqatilunal yahud. Tidak akan terjadi kiamat sebelum kalian memerangi orang-orang Yahudi. Nah, maka kita berjuang terus dengan sabar. Ada saatnya nanti kaum muslimin akan membebaskan Baitul Maqdis dan Palestina secara keseluruhan dari tangan orang-orang Yahudi dan para pendukungnya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, sangat banyak sekali keberhasilan iblis dalam menyesatkan, menyimpangkan orang-orang Yahudi, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Di antaranya saya simpulkan, ya mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian mereka mengatakan Uzair adalah anak Allah. Kemudian juga mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Dan juga mereka punya keyakinan bahwa selain Yahudi adalah ghaib, dan itu adalah lebih rendah dari binatang, dan juga penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Salah satunya juga yang terlewat sedikit, mereka mengatakan Allah itu miskin, ya, sehingga tangan Allah terbelenggu. Yadullah maghlulah. Allah itu miskin. Kalau Allah kaya, pastinya orang semuanya akan kaya. Buktinya banyak yang kelaparan, banyak yang miskin, berarti Allah itu miskin. Ini adalah diantara keyakinan orang-orang Yahudi. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, umat Islam mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan, beliau bersabda, la tattabi'anna subula man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu bi juhri tabbin la dakhaltum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah, artinya jalan, mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Seandainya mereka masuk ke lubang dom sejenis kadal, kalian akan ikut masuk ke dalamnya. Lalu para sahabat bertanya, Yahudi wan Nasara, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Maka kita mohon pertolongan kepada Allah, perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita menjadi korban talbis iblis sebagaimana orang-orang Yahudi, dan semua kita dijaga untuk tidak mengikuti langkah-langkah dan jalan yang ditempuh orang-orang ahlu kitab Yahudi dan Nasrani. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.